Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dalam bahasan 10 kaidah di dalam istiqomah di atas agama. Kita masih berada pada kaidah yang pertama, yaitu bahwa istiqomah adalah pemberian dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa saja yang ingin istiqamah di atas agama, istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, istiqamah di dalam ketaatan, maka hendaklah dia datang menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang jujur, ya, jiwa yang bersih, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan keistiqomahan di dalam beragama. Kemudian kaidah yang kedua, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, hakikatul istiqamah luzumul manhajil qawim was siratil mustaqim. Artinya adalah hakikat istiqamah itu adalah tetap berada di atas manhaj yang lurus atau jalan yang lurus. Maksudnya apa? Maksudnya di kaidah yang kedua, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hakikat atau makna istiqamah itu sendiri. Ya, kita ingin istiqamah tapi kita tidak tahu maknanya. Apa makna istiqamah? Maka Syekh menukilkan kepada kita beberapa perkataan para sahabat dan para tabi'in di dalam menjelaskan makna istiqamah atau hakikat istiqamah itu sendiri. Di antaranya beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, yang kami sembah, yang kami ibadati adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maknanya kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'an, yaitu mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Artinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjelaskan hakikat istiqamah itu adalah kau senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna istiqamah. Yang pertama yang dijelaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan darinya bahwasanya ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, kata Umar radhiyallahu taala anhu, faqal lam yarugu rawghan ats-tsa'lab, yaitu mereka tidak berkeliaran seperti berkeliarannya serigala. Artinya berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, ya. Mereka tetap berjalan lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna istiqamah yang dijelaskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memaknai istiqamah itu hampir sama dengan makna yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abbas ketika mentafsirkan tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah ala syahadati an la ilaha illallah, yaitu istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah, di atas syahadat tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Ibnu Abbas di dalam riwayat yang lain, beliau juga menjelaskan tentang makna istiqamah itu adalah istiqamah di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla kepada Allah Azza wa Jalla? Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa dan selalu menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Dia jaga sampai mati,
dan dia jauhi, dia tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Ini makna istiqamah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas di dalam riwayat yang lain. Kemudian Al-Imam Abu Aliyah, salah seorang imam tafsir dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, maknanya thumma akhlasu lahu ad-din wal amal, yaitu mereka memurnikan ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka mengikhlaskan semua ibadah, ketaatan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Qatadah, juga imam besar di dalam tafsir Al-Quran dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan ketika membacakan firman Allah Azza wa Jalla thumma istaqamu, maknanya adalah istaqamu ala ta'atillah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terang dan jelas oleh kita bahwa istiqamah tersebut adalah sebuah kata sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebuah kata yang mengumpulkan seluruh agama ini. Seluruh agama ini, yaitu bagaimana menjalankan dengan jujur, dengan penuh kesetiaan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu menjalankan segala perintah Allah Azza wa Jalla dengan jujur dan penuh kesetiaan, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur dan penuh kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Inilah makna istiqamah. Orang yang istiqamah adalah orang yang senantiasa terus-menerus melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan terus-menerus meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin timbul pertanyaan, apakah orang yang istiqamah ini tidak ada cacatnya sedikit pun? Artinya apakah dia akan benar-benar 100% menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan baik? Maka jawabannya tidak. Tidak ada orang yang bisa menjalankan agama ini 100% atau istiqamah di atas agama ini 100%. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dosa atas setiap anak Adam. Ya. Allah telah membagi-bagikan dosa itu atas setiap anak Adam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan membagi-bagikan rezeki kepada mereka. Tidak ada satupun anak Adam yang tidak berdosa kecuali para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang maksum, ya. Dan kesalahan-kesalahan mereka pun kalau sekiranya mereka jatuh dalam kesalahan telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak Adam, anak cucu Adam yang lainnya, tidak ada satupun yang maksum dari dosa dan salah. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak Adam adalah orang-orang yang suka melakukan kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan innallaha kataba ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan jatah dosa atas setiap anak Adam. Allah telah menetapkan jatah dosa atas setiap anak Adam. Ya, yudriku dzalik la muhalah. Kata Nabi SAW, dia pasti akan mengambil jatah tersebut, ya, dan tidak mustahil. Dia pasti akan mengambil jatah dosa tersebut dan tidak mustahil. Lalu Nabi terangkan, al-ainan zinahuma an-nazar. Kedua mata dosanya adalah melihat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lisan dosanya adalah an-nutq. Telinga dosanya adalah as-sama', mendengar. Tangan dosanya adalah berbuat. Kaki dosanya adalah melangkah. Ya. Dan hati, kata Nabi SAW, senantiasa berangan-angan dan dipenuhi syahwat. Angan-angan dan syahwat yang ada di dalam hati, ya, dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Dibenarkan atau didustakan oleh apa? Kemaluan. Nah, dari hadis ini kata para ulama, tidak ada satupun manusia yang selamat dan bersih dari apa? Dari dosa.
Kalau sekiranya ada orang yang mengatakan saya adalah orang yang selamat dan bersih dari dosa, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Sementara Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya yang mulia bahwa semua anak Adam berdosa. Semua manusia pasti akan melakukan kesalahan. Baik. Lalu timbul pertanyaan, apakah tidak masalah orang yang istiqomah kemudian dia jatuh dalam dosa? Apa masalahnya? Karena yang menetapkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru terkadang Allah tetapkan dia berdosa untuk mengangkat derajatnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah apa? Kebaikan untuk dirinya. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia segera bertaubat, dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Hendaklah kalian istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan apa saja yang Allah perintahkan dan dengan meninggalkan apa saja yang Allah larang terus menerus. Kemudian hendaklah kalian memohon ampun kepadanya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa ketika Allah menyuruh kita untuk istiqamah, lalu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk beristighfar kepadanya, menunjukkan bahwasanya tidak ada orang yang bisa istiqamah 100% tanpa ada dosa, tanpa ada kelalaian, tanpa ada kekurangan di dalam istiqamahnya. Tidak akan ada. Pasti ada kecacatan di dalam istiqamahnya. Maka oleh karena itu, karena pasti ada kecacatan, ada kelemahan, ada kekurangan di dalam istiqamahnya kepada Allah Tabaraka wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk apa? Untuk beristighfar kepadanya. Untuk apa? Beristighfar kepadanya. Faedahnya apa? Faedahnya adalah untuk menutupi kekurangan dan kecacatan di dalam apa? Keistiqamahan. Namun akan tetapi, ketika seseorang sedang berusaha untuk istiqamah, terus berusaha untuk istiqamah, maka jangan sekali-kali dia meremehkan dan mengabaikan dosa. Iya, dia pasti akan melakukan dosa. Akan tapi jangan sampai dia mengkambing hitamkan dosa tersebut ketika dia jatuh dalam dosa. Dan kemudian dia bermudah-mudahan di dalam apa? Di dalam berbuat dosa. Mana ada orang yang bisa istiqamah 100%? Iya. Tapi kalau ketika kau bermudah-mudahan menganggap enteng dosa, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dosa itu atas setiap anak Adam, maka sesungguhnya kau telah bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita maksudkan di sini adalah dosa yang memang karena kelalaiannya atau karena imannya lagi lemah, kemudian dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh syahwatnya. Kan tapi dia tidak boleh berlalu-lalu di dalam dosa. Ya, hendaklah dia mengiringi dosanya tersebut dengan apa? Dengan segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya sebuah wasiat yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia SAW dalam hadis yang sahih. Nabi SAW pernah mewasiatkan 3 hal kepada sahabat-sahabatnya. Ya, kata Nabi SAW kepada sahabatnya ketika itu, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Apakah kau berada di keramaian manusia ataupun kau berada di dalam kesendirian, hendaklah kau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kau bertakwa kepada Allah ketika kau berada di keramaian orang, lalu kau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kau sendirian, kau lupa dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan kau melanggar semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika bersendiri. Maka takwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja, baik ketika berada di tengah-tengah manusia atau ketika sendirian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa keburukan dengan kebaikan. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa tersebut. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, iringi perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Dijelaskan oleh sebagian ulama hadis, makna mengiringi dosa keburukan dengan kebaikan adalah mengiringi dosa keburukan tersebut dengan beristighfar langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Kita langsung mengatakan astaghfirullahalazim, atau rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau kita membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh Adam alaihi salam ketika dia melakukan dosa, yang kemudian karena dosa tersebut, ya, dia dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Dia mengatakan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa
yang Allah ilhamkan kepada Adam alaihissalam setelah dia melakukan dosa. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ini, maka sesungguhnya kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena mendapatkan murkamu, karena mendapatkan hukuman darimu, mendapatkan saksi darimu. Maka segera kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Iringi perbuatan buruk dengan apa? Kebaikan. Jatuh kita dalam dosa, segera iringi. Jangan ditunda-tunda, segera iringi. Untuk apa? Tamhuha, untuk menghapusnya. Dan dari sini kata para ulama, ketika Nabi SAW mengatakan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, Nabi bukan menyuruh kita untuk melakukan kebaikan murni, tidak. Tapi Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan kebaikan tersebut untuk menghapuskan dosa keburukan yang barusan kita kerjakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maka pelajaran yang berharga yang disampaikan oleh Syekh kepada kita tentang makna istiqamah. Istiqamah itu istiqamah dalam semua agama Allah Subhanahu wa taala, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita istiqamah. Namun tidak ada orang yang bisa istiqamah 100%. Pasti ada cacat, pasti ada kekurangan, dan itu bukanlah aib dan celaan baginya. Akan tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia jatuh dalam kesalahan, maka hendaklah dia segera meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau kecacatan-kecacatan tersebut, sehingga istiqomahnya di sisi Allah Azza wa Jalla tetap sempurna dan dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, kata Nabi SAW, dan kalian akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan keistiqomahan itu kepada kita sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan istiqomah di atas agama Allah, di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kemuliaan yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya, bahwa orang-orang yang istiqomah ketika di akhir hayatnya berbondong-bondong malaikat turun dari langit dalam keadaan wajah mereka putih bersih, dalam keadaan mereka membawa kain kafan dari sorga, keranda dari sorga, kemudian mereka duduk mengitari kita sejauh mata memandang, lalu mereka menguatkan kita, meneguhkan kita, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut menyongsong hari akhirat dan jangan sedih meninggalkan kehidupan dunia ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.